Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah limpahkan kepada kita. Suatu nikmat di antaranya kita masih mempunyai iman dan takwa kita pada Allah untuk bisa melaksanakan perintah-perintahnya. Di antaranya perintah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Gimana kabar anak-anakku semuanya? Semuanya masih puasa? Alhamdulillah, syukur semuanya masih dalam keadaan puasa. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan yang bahagia ini, Al-Ustadz ingin menyampaikan suatu hal yang Allah memberikan suatu kebahagiaan pada kita semuanya, yaitu dalam hadis qudsinya Allah memberikan dua kebahagiaan pada orang yang berpuasa. Seperti dalam papan tulis bisa kita lihat bersama, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftari wa farhatun indal liqa'i rabbih, yang artinya orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama yaitu bahagia ketika berbuka puasa. Yang kedua, bahagia ketika berjumpa dengan Rabb-nya, dengan Allah Azza wa Jalla. Anak-anak semuanya, ini yang akan kita kaji hadis qudsi ini. Yang pertama melalui ilmu lughah, ilmu bahasa Arab, tarkibnya nanti kita pahami bersama-sama. Baik, undur ila hadhihi saburah, kalimat lis-shaimi farhatani. Bisa kita lihat bersama, lis-shaimi farhatan. Masih ingat di situ ada li itu termasuk huruf jar. Maka susunannya di sini, karena huruf jar itu letaknya di depan, maka dalam ilmu lughah bahasa Arab ini berkedudukan sebagai khobar muqaddam. Kenapa? Karena khobarnya letaknya di depan dan khobarnya ini diawali dengan huruf jar yang berupa di sini adalah lam. Nah, itu lis-shaimi. Sedangkan farhatani ini sebagai mubtada muakhor. Kenapa namanya mubtada muakhor? Karena di situ mubtadanya diakhirkan, letaknya di belakang setelah khobar. Nah, anak-anak semuanya masih ingat susunan khobar muqaddam, mubtada muakhor di kelas 7 semester genap. Kita lanjutkan. Susunan khobar muqaddam, mubtada muakhor, bila kita ubah kembali dalam susunan yang normal, mubtada muakhor, mubtada khobar, tentu anak-anak masih ingat. Nah, kita ubah bersama. Bentuk susunan lis-shaimi farhatani, bila kita ubah kembali menjadi susunan mubtada khobar, maka yang tadinya di belakang kita kembalikan ke depan. Ingat, setelah dikembalikan ke depan mubtadanya itu, kita kembalikan bentuk aslinya mubtada di depan, yaitu dengan menggunakan alif lam. Nah, menjadi alif lam. Al-farhatani lis-shaimi. Al-farhatani
sebagai mubtada, lisoimi sebagai khobar. Nah, ini kembali susunannya normal. Artinya apa? Al-farhatani, dua kebahagiaan itu milik orang yang berpuasa. Ketika kita ubah menjadi khobar muqaddam, tentu artinya dibalik. Bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Nah, itu untuk susunan kalimat bahasa Arabnya. Anak-anak, dua kebahagiaan yang dimaksud apa? Tadi sudah disampaikan. Yang pertama yaitu farhatun indal iftari, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Nah, kita bahas secara maknawinya. Bahagia ketika berbuka puasa, tentu orang yang berpuasa ketika sampai sudah pada saatnya berbuka puasa di waktu menjelang maghrib, semuanya merasa bahagia. Bahagia di sini tidaklah hanya sekedar bahagia sudah bisa makan, minum depannya makanan enak-enak, tidak. Tapi bahagia yang hakiki dalam maksud hadis qudsi ini tentu bahagianya orang yang berpuasa karena merasa sudah bisa melaksanakan puasa secara total, full, seharian, bisa menahan dari hawa nafsunya, menahan dari amarahnya, mengendalikan jiwanya, dan menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Itu suatu nilai plus bagi dirinya, sehingga ketika sampai pada waktunya untuk berbuka, dia tentu merasa bahagia. Inilah yang Allah berikan kepada orang berpuasa, suatu bentuk nikmatnya, memberikan suatu kebahagiaan di saat berbuka puasa. Kemudian anak-anak semuanya, kebahagiaan yang kedua yaitu inda liqa'i rabbihi, bahagia orang berpuasa ketika berjumpa dengan Rabb-nya, dengan Allah Azza wa Jalla. Ini juga bermakna luas. Dengan totalitasnya dia melaksanakan puasa Ramadan seharian full. Dia tidak makan, tidak minum, menahan hawa nafsunya, ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang fardu dia laksanakan dengan sungguh-sungguh. Dia menambah kegiatan yang sunnah-sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran. Dia merasa sudah maksimal dalam usahanya. Mudah-mudahan dia akan menjadi orang yang akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi dari derajat yang lainnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu derajatnya orang-orang yang muttaqin. Maka dia tentu akan merasa bahagia dengan usaha yang maksimal ini. Insya Allah kelak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia merasa bahagia. Kemudian bahagia yang dirasakan di dalam melaksanakan puasa Ramadan, dia merasa keimanan dan ketakwaannya meningkat tajam, meningkat drastis. Yang biasanya ketika menjelang sholat terasa biasa-biasa saja, namun di bulan Ramadan ini dia merasa bersiap-siap jauh dari waktunya, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, sedekah, menebarkan kebaikan-kebaikannya karena dirinya sedang melaksanakan puasa Ramadan. Ini barangkali
menjadi bentuk kebahagiaannya di bulan Ramadan ini bisa melaksanakan secara total perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah anak-anak semuanya, untuk kita sekalian sudah merasa mantap dengan hadis qudsi ini. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Ila liqa, ma'assalamah, syukran, al-afu minkum, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Suaranya super